Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pagi hari ini karena kita sekalian dapat menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita, diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami mau mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Mengampuni setiap salah dan dosa kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Mazmur 126 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Mazmur 126 ayat pertama dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Sekali lagi saya bacakan ayat yang pertama. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu pemulihan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu pemulihan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 126, pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal yang berkaitan dengan pemulihan. Sekali lagi lewat firman Tuhan di dalam Mazmur 126, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ini, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pemulihan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan bersama-sama, hal yang pertama yaitu pemulihan merupakan pekerjaan Allah. Sekali lagi, hal yang pertama, pemulihan merupakan pekerjaan Allah. Di dalam ayat yang pertama, bagian A, dikatakan demikian, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kemudian lagi di dalam ayat yang keempat, bagian A juga tadi kita bisa melihat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Nah, hal ini menunjukkan, hal ini memberikan pemahaman, pengertian kepada setiap kita, memberikan sebuah kesimpulan kepada setiap kita bahwa pemulihan merupakan pekerjaan Allah di dalam kehidupan umatnya. Itu sebabnya di dalam ayat yang keempat ada sebuah kerinduan, ada sebuah permohonan yang umat Tuhan sampaikan kepada Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Bahkan tadi di dalam ayat yang pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari hal ini kita belajar bahwa kalau kita rindu alami pemulihan di dalam kehidupan kita, baik dalam hidup kita secara pribadi, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan usaha, di dalam perekonomian kita, di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan, maka kita harus memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan.
Supaya apa? Supaya Tuhan menyatakan pemulihannya di tengah-tengah setiap kehidupan. Karena apa? Karena apa? Pemulihan itu adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Tidak ada satupun kita yang sanggup mampu melakukan sebuah pemulihan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita terbatas. Karena kita masih hidup di dalam kelemahan. Kadang-kadang kita masih hidup di dalam kedagingan. Sehingga kita tidak mampu memulihkan diri kita. Tetapi kita percaya bahwa pemulihan adalah pekerjaan daripada Allah itu sendiri. Pekerjaan daripada Tuhan itu sendiri. Karya daripada Tuhan itu sendiri. Maka biarlah kita memohon kepada Tuhan. Sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Supaya Tuhan melakukan pemulihan di dalam hidup kita. Kondisi kita apapun itu. Yakinlah Tuhan mampu memulihkan kehidupan kita. Karena kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang keempat. Dikatakan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ya, tanah yang penuh dengan kekeringan, ketandusan, tidak ada ya sumber air di sana, tapi Tuhan mampu melakukan pemulihan. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan pemulihannya di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Yang kedua yang kita pelajari lewat firman Tuhan dari hal pemulihan, yaitu dampak pemulihan bagi orang-orang yang mengalami pemulihan. Yang kedua, dampak pemulihan yang Tuhan lakukan bagi orang-orang yang mengalami pemulihan. Kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang kedua A dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua A dan ayat yang ketiga. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang kedua yaitu apa? Dampak yang dialami oleh orang-orang yang mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yaitu apa? Ada sukacita, ada sorak-sorai, ada pujian, ada ucapan syukur, ada pengagungan yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita perhatikan mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai dikatakan, ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ini yang harus kita mengerti dan pahami dalam hidup kita. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, kalau kita sudah mengalami pemulihan di tengah-tengah setiap aspek kehidupan kita, mari lewat setiap kehidupan kita untuk kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita kerjakan, kita lakukan di dalam hidup kita ketika kita menikmati dan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Jangan sampai pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bukannya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, tetapi kita semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mengajar kita supaya dampak dari pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, ya. Lidah kita penuh dengan sorak-sorai, mulut kita penuh dengan sukacita, dengan tertawa, meninggikan dan membesarkan akan nama Tuhan. Yang ketiga yang kita pelajari tentang pemulihan, yang ketiga yaitu dampak dari pemulihan mengakibatkan nama Tuhan diagungkan oleh bangsa-bangsa. Sekali lagi,
Dampak dari pemulihan mengakibatkan nama Tuhan diagungkan oleh bangsa-bangsa. Di dalam ayat yang kedua bagian B, di sana dikatakan, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Sekali lagi dikatakan, pada waktu itu, pada waktu apa terjadi pemulihan? Dikatakan, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hal yang ketiga perlu kita pahami bersama bahwa ketika Tuhan memulihkan kita, maka biarlah kehidupan kita, lewat kehidupan kita, Tuhan dipermuliakan. Lewat kehidupan kita, nama Tuhan dikenal. Lewat kehidupan kita, orang membuka mulut untuk mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Artinya apa? Kita yang mengalami pemulihan. Di tengah-tengah kehidupan kita, ketika Tuhan menyatakan pemulihan, biarlah hidup kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita boleh menjadi dampak yang baik buat orang lain. Sehingga Tuhan dipermuliakan, Tuhan dikenal. Karena apa? Pemulihan yang Dia kerjakan di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala ketika kita mengalami pemulihan, kita menjadi orang-orang yang eksklusif. Ya, pemulihan yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita, perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi orang-orang yang eksklusif, sombong dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mau orang lain merasakan apa yang kita rasakan di dalam hidup ini. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, biarlah dampak dari pemulihan yang kita alami di dalam hidup ini membuat orang lain juga mengenal Tuhan, membuat orang lain juga memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar ini boleh menjadi rema, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Firman ini boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mampu dan sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Baik kehidupan kami secara pribadi, baik keluarga, rumah tangga, pekerjaan, perekonomian kami, bahkan pengiringan dan pelayanan kami. Kami yakin Tuhan sanggup memulihkan. Kami menyerahkan semua keberadaan kehidupan kami, umat-Mu, dalam tangan Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai orang-orang dewasa dan lanjut usia. Tuhan berkati kami semua. Teristimewa sepanjang hari ini dalam segala langkah kami, dalam segala karya dan aktivitas kami. Tuhan sertai, bahkan Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil segala yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.